Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruh syaitan, ini ruh iblis, ini ruh jin, ini ruh orang mati, ini ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah cara ceknya. Siapa bilang susah? Yang bilang susah nggak ngaji tasawuf. Untuk apa kita ngaji kitab tasawuf selama itu punya mursyid sebanyak itu kalau nggak tahu juga caranya? Apa tugas kolbu? Tasdik, taslim. Tasdik mempercayai, taslim menerima. Percaya saja bahwa kalam guru kita bersumber dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Jumpa beliau pasti hak. Percaya aja, nggak usah mikir banyak-banyak. Pikiran di sini, tasdik di sini. Maka tasdik ujungnya berpikir. Sudah. Baru baca ilahi anta. Orang main baca-baca aja, kolbunya belum aktif, kolbunya masih mati, kolbunya masih tidur. Sudah baca ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau maksudku. Ini perhatikan. Saya dulu juga ngejek sufi, ngejek orang maulidan. Sekarang penikmat maulid. Kalau udah mahal qiyam seneng kita ya. Dulu Masya Allah kalau ada orang mahal qiyam, ngapain lah orang ini khurafat. Jadi hijab pertama yang harus dilewati hijab apa? Angan-angan. Maka rasakan guru di hadapan. Sudah. Sekarang hijab kedua, hijab nafs, ego, aku. Apa bahasa ego? Aku ingin jumpa. Aku wiridnya banyak, masa nggak jumpa? Aku mursyidnya banyak, ingin dapat ijazah. Aku. Itu aku level yang parah itu. Agak rendah dikit Pak. Zikir disuruh sama kiai ini amalkan 1000 kali. Zikir apa? Sholawat Nurzati. Ya 1000 kali. Dimulailah karena patuh kepada romo kiai. Zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nurzati. Baru 20 lihat tasbih. Ya Allah, pegel ya Allah. Mulai kesemutan. Tubuh yang zahir mengaku mengatakan, ya Allah, aku capek. Ya Allah, mata mulai ngantuk nggak? Kalau zikiran, wiridan mulai ngantuk nggak? Ngantuk, itu aku ego. Ini kalau bisa dilewati, baru tembus ke dalam kolbu. Dipastikan jumpa dengan yang tadi diniatkan. Ini perhatikan, niat bukan pada fikrah, niat bukan pada nafs, an-niyah fil qulub. Niyah itu di dalam kolbu. Maka jika disebut innamal a'malu binniyat, amal itu yang dipandang Allah apa yang diniatkan di kolbu, bukan yang dilafazkan di lisan. Maka ada wali sekali baca setara 1000, karena dia baca dengan kolbunya. Kita baca 1000 baru masuk ke hati. Ini contoh di thariqat lain seperti Sidi Ahmad Tijani, dia bilang siapa yang baca sholawat A, kita nggak usah sebut, setara dengan baca sholawat dalail 70.000 kali. Ini omongan kan bahaya kalau kita nggak paham. Kalian baca dalail kata beliau, tapi hatinya nggak nyambung sama fikirannya, fikrahnya. Baca 70.000 juga nggak ada manfaatnya. Tapi baca sholawat al-fatih, kolbunya tidak lagi terganggu oleh hawa nafsu dan fikiran, sudah masuk ke dalam sirnya, barulah setara dengan 70.000. Terus gimana cara ngelawan nafs ini, ego ini? Nah, kembali ke hadis yang lama. Hadis ini dinukil Imam Ghazali meskipun hadisnya dhaif, tapi lil ibrah boleh dipakai. Falamma khalaqallahu an-nafs, tatkala Allah menciptakan namanya ego, nafs, keakuannya makhluk. Maka si akunya makhluk, si nafsunya makhluk ini
berdialog. Kalau di riwayat itu Allah yang berkalam, tapi di sir yang kita terima itu ruh yang berkalam. Kata ruh kepada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah kepadaku. Kata nafsu, man anta, kamu siapa, suruh-suruh aku. Begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau cangkirnya belum dikosongkan, bawa torikot lain, ijazah lain datang ke sini. Sedangkan Romo Kiai Huda torikotnya Sajili. Bapak Ibu mungkin TKN ke Naqsyabandiyah Khalidiyah, kayak Khalwatiyah, kayak Samaniyah. Kalau datang ke sini begini, bukan begini Pak. Nah, kenapa? Karena masih cangkirnya ada isinya, belum dibuka, belum ditosongkan. Itu ego. Ego merasa sudah punya wirid. Apalagi sudah dapat ijazah dari seorang mursyid. Duduknya, dadanya membusung. Merasa dirinya sesuatu. Nah, ini yang tadi disinggung oleh beliau di awal. Ini juga mengganggu orang wiridan. Apalagi datang ke sini mau cek ini sunnah apa bid'ah, ini sunnah apa bid'ah. Ini nggak sesuai nih, ini keluar dari manhaj aswajan. Datangnya bukan mau cari ke al-haq, datangnya mencari kesalahan. Mohon maaf, yang nggak punya kesalahan wali apa nabi? Yang nggak punya kesalahan nabi. Kalau wali ada kesalahan nggak? Situ sudah wali belum? Kalau kita ini belum layak disebut wali, ada salah nggak? Kalau dicari-cari kesalahan ada nggak? Maka kalau kita masih mencari-cari kesalahan orang, itu egonya jadi hijab. Apalagi mencari kesalahan guru. Baru saja membayangkan, merasakan guru di hadapan, terbayang juga semua kesalahannya. Nggak sukses-sukses zikirnya. Sudah oke? Maka ulama kita bagi nafs itu ada 7. Nah, ini pembahasan sudah banyak yang mengkaji nafs ammarah, nafs mulhamah, nafs mutmainnah, terus radiyah, mardiyah, insan kamil dan sebagainya. Saya nggak usah bahas itu. Sudah kita putus jalan cepat saja ya. Ya. Sekarang baru masuk ke dalam kolbu. Yang mati, Bapak Ibu, yang mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs merasakan mati. Jadi yang mati siapa? Nafs. Kolbu mati nggak? Kolbu mati itu di saat orang masih hidup tapi dia menolak kebenaran, kolbunya mati. Berarti untuk bab ini jangan aktifkan fikroh, aktifkan kolbu. Kolbu itu tugasnya cuma 2, tasdik, taslim. Apa tugas kolbu? Tasdik, taslim. Tasdik mempercayai, taslim menerima. Percaya saja bahwa kalam guru kita bersumber dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Jumpa beliau pasti hak. Percaya aja, nggak usah mikir banyak-banyak. Pikiran di sini, tasdik di sini. Maka tasdik ujungnya berpikir. Sudah, baru baca ilahi anta. Orang main baca-baca aja, kolbunya belum aktif, kolbunya masih mati, kolbunya masih tidur. Sudah baca ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya engkau maksudku. Ini perhatiin. Ternyata berniat jumpa arwah-arwah juga nggak boleh. Tujuan kita hanya Allah. Berarti kalau ingin jumpa, perjumpaan itu hanya dengan satu niat. Niatnya memperkuat rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalamkan yang dikalamkan Sayyidina Ibrahim. Apa kata Allah ketika beliau meminta sesuatu, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Dijawab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, awalam tu'min, apa kamu kurang percaya? Jawaban Sayyidina Ibrahim, liyatma'inna qalbi, hanya supaya menenangkan hatiku ya Allah. Jadi kalau berperang di hatinya, ya Allah, aku hanya bertujuan kepadamu, tapi aku rindu jumpa ruhaniah guruku, rindu jumpa kakekku, ibuku, ayahku. Terus gimana? Namun rindu ini ya Allah bukanlah tujuanku, tujuanku hanya engkau. Namun supaya hatiku tenang ya Allah, kasih jualah ya Allah. Gitu pasti dikasih sama Allah. Masa nggak dikasih? Namun Allah kasih kapan Bapak Ibu? Kapan Allah kasih? Jika angan-angannya sudah habis. Ini syarat wajib. Kita punya sahabat-sahabat yang berzikir, itu kalau angan-angannya masih aktif nggak bisa tembus, nggak bisa tembus. Ya, jadi ada salah satu sahabat kita dianggap orang nggak pernah kasyaf. Orang-orang itu lapor ke saya, Syanu nggak pernah kasyaf, Buya. Saya bilang, oh tenang, kamu kan nggak tahu dia siapa. Saya kalamkan ke orang ini, Syekh, ente kalau zikir angan-angannya tutup, habiskan. Sehabis angan-angan, itulah kasyaf pertama. Kasyaf itu ilmiah Bapak Ibu, ilmiah, bisa dimasukin. Oleh karena itu, antara halusinasi syaitan, antara halusinasi pikiran, antara angan-angan pikiran, keinginan-keinginan nafsu, dengan nuraniyah, nurnya kalbu, itu mudah cara ceknya. Mudah sekali. Ini ruh syaitan, ini ruh iblis, ini ruh jin, ini ruh orang mati, ini ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah cara ceknya. Siapa bilang susah? Yang bilang susah nggak ngaji tasawuf. Untuk apa kita ngaji kitab tasawuf selama itu punya mursyid sebanyak itu, kalau nggak tahu juga caranya? Ah susah Ustaz, susah, ente pakai ini karena kurang tasdik. Maka ada torikot namanya, ini canda-candaan orang-orang ini Pak, torikot ngintil, tuh nggak? Torikot ngintil ya, udah apa kata guru ikut aja gitu. Kenapa? Mereka merasa gurunya di hadapan. Tapi kalau masih gimana caranya? Yang ngomong gimana siapa? Bagaimana caranya? Saya mau tanya, lebih mulia wali atau syahid? Gimana? Orang syahid belum tentu ma'rifat Pak. Cuma dia tasdik aja sama gurunya, bilang berjuang. Ini gurunya wali yang ngajarin ilmu untuk bisa syahid. Lebih mulia mana? Wali lah ini.